Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi semua. Oke, pagi hari ini kita belajar dengan tema globalisasi dan cinta tanah air. Kita ambil dari tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Ya. Oke. Salah satu kunci utama tujuan pembelajaran ini adalah siswa akan mampu membedakan keberagaman ya akibat dari globalisasi yang terjadi di Indonesia. Jadi di pagi hari ini tujuan paling utamanya siswa harus mampu menelaah, sanggup memilah, memahami keberagaman yang ada di Indonesia akibat adanya globalisasi. Jadi secara umum pengertian globalisasi adalah kalau artinya diambil dari dua kalimat, yaitu global dan sasi. Kalau global itu artinya mendunia, sedangkan sasi itu proses, berarti proses mendunia secara menyeluruh, bukan sepihak satu negara, tetapi seluruh dunia secara internasional. Ya, terus apa yang kita pelajari dari dunia globalisasi? Yang kita pelajari adalah satu, ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya. Ya, salah satu dampak positifnya adalah bahwa dengan adanya globalisasi bagi kehidupan kita saat ini, ya, memperlancar kita untuk belajar lebih cepat dan cepat. Yang kedua, ya, kalau berbicara dengan ekonomi, mempercepat perekonomian Indonesia. Informasi yang kita terima dari luar lebih cepat, tidak lambat, karena sudah ada melalui telekomunikasi. Tadi yang pertama itu bahwa globalisasi itu mengakibatkan adanya perkembangan dunia telekomunikasi. Itu salah satunya. Yang kedua, kita berbicara dampak negatifnya sekarang. Bagi siswa apa sih dampak negatifnya? Yang pertama, bahwa kita semakin malas membaca buku. Kita terfokus melihat handphone tiap hari kerja. Minat belajar, menulis tidak ada lagi karena sudah terfokus dengan handphone kita masing-masing. Kedua, ya, yang kedua, kita sudah merasa individualisme, tidak lagi memiliki orang lain. Kenapa? Karena dengan terfokusnya kita ke handphone, maka tidak lagi memiliki yang lainnya. Ya biarin aja lah, bodo amat. Jadi anak-anak yang perlu kita pahami di dalam dunia globalisasi saat ini adalah sesuai dengan materi kita. Tujuan pembelajarannya kita harus bisa menelaah, memahami, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau tidak bisa dibedakan, maka kita seperti apa? Ya, sebagai pelajar yang tidak mempunyai tujuan hidup, tidak bisa memanfaatkan adanya globalisasi saat ini. Ya, kalau dilihat dari jangkauan dunia bahwa globalisasi ini adalah salah satu faktor utama kita menunjang dunia pendidikan semakin pintar, bukan semakin dunia pendidikan semakin merosot, tidak. Dengan adanya globalisasi ini maka apa? Dunia pendidikan itu semakin maju. Manfaatkan teknologinya. Ya, paham nggak sampai sini anak? Paham. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Ada nggak? Ya. Belum. Ya, ada pertanyaan nggak? Sampai sini? Iya. Paham nggak kira-kira? Paham. Terus berikutnya kita akan belajar salah satunya adalah bahwa dampak utama dengan adanya globalisasi, adanya keberagaman agama, budaya. Loh, apa hubungannya globalisasi itu dengan budaya? Ya kan? Semakin adanya dunia globalisasi ini, teknologi tadi, budaya yang ada di luar semakin maju, semakin kita lihat. Jadi ya kan? Kita melihat handphone, ada budaya yang lain. Nah, itu harus bisa, seorang pelajar itu harus bisa melihat apakah tujuan daripada globalisasi itu. Jangan terpengaruh dengan budaya lain, jangan terpengaruh dengan budaya mereka benar. Jadi ya, itu. Nah, yang kedua, yang berikutnya, bahwa di dalam dunia globalisasi saat ini yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana caranya kita memotivasi diri kita itu. Memotivasi diri artinya bagaimana dia menggunakan handphone yang kita miliki saat ini bisa memotivasi. Cari motivasi pelajar yang bisa membangun diri sendiri.
Oke, cukup sekian pengajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Paham nggak